Bang, bang, abang, TV nggak boleh nonton TV. Seorang pria babak belur dihakimi massa setelah aksinya mencuri sebuah ponsel dipergoki oleh warga di kawasan Pondok Bambu Durensawit, Jakarta Timur. Aksi pelaku yang mengambil sebuah ponsel di atas motor milik warga terekam kamera pengawas. Sebelum mencuri, pelaku sempat mondar-mandir untuk memantau situasi. Korban yang mengetahui telepon genggamnya hilang, langsung mengecek rekaman CCTV dan mencari pelaku di sekitar lokasi. Pelaku sempat mengelak, namun akhirnya mengaku setelah barang bukti telepon genggam milik korban ditemukan. Dari belakang, udah jalan ke depan Pak gitu. Balik lagi ngeliat HP, ngambil langsung ke sana. HP ditaruh di mana? Di apa sih? Dashboard dan motor ya. Oh, balik gitu. lagi dia ke sono, habis ngambil. Pelaku dibawa petugas unit Reskrim Polsek Durensawit, Polres Metro Jakarta Timur guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dua penggali sumur dan dua anaknya tewas di dalam sumur galian sedalam 6 meter. Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi dengan ketinggian kolom abu mencapai 2.500 meter dari mulut kawah. Mobil calon gubernur Sumatera Utara ditumpangi Bobi Nasution dilempari batu oleh orang tak dikenal. Halo, selamat pagi pemirsa. Ini Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya betul sekali, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan khusus untuk Anda. Bersama saya Bayu Pradana. Dan saya Arlisa Hadi. Pemirsa, inilah iNews Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita awali iNews Pagi hari ini, pemirsa. Seorang pelajar disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya saat berpas-pasan menggunakan sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Akibatnya mata kanan korban nyaris buta. MF, pelajar berusia 16 tahun ini, nyaris buta pada mata kanannya usai disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur saat berpapasan dengan para pelaku menggunakan sepeda motor sepulang sekolah. Tak lama polisi meringkus 3 pelaku berinisial AFY, FS, dan FTI. Satu di antaranya ditahan, sementara 2 lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak karena masih di bawah umur. Polisi menyebut para pelaku melakukan aksi mereka secara acak hanya demi eksistensi. Jadi tidak mengacu pada inisial ini atau siapa, tidak. Dia hanya rangkap saja jalan bersama temannya sambil membawa siapapun yang dia temui di jalan akan dia siram. Nah, kebetulan korban inilah yang bertemu berpapasan di jalan kemudian disiram. Korban lagi jalan atau naik motor? Naik motor. Dalam kondisi naik motor bertiga disiram oleh pelaku yang duduk paling belakang atas nama AF. Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sejumlah pakaian termasuk seragam dan 1 botol kaca yang digunakan untuk menyiram air keras. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 pekerja ditemukan tewas di dalam sumur gali dengan kedalaman 6 meter. Ya, naas 2 anak pekerja sumur gali tersebut turut jadi korban saat berupaya menolong orang tua mereka.
Warga perumahan Valencia, Desa Mendalo Indah, Muaro Jambi heboh dengan peristiwa tewasnya 4 orang di dalam sebuah sumur gali milik warga. Tangis pihak keluarga korban pecah setelah mengetahui anggota keluarganya tewas mengenaskan di dalam sumur. Dari 4 orang yang tewas, 2 diantaranya pekerja sumur yang tengah membersihkan sumur. Sementara 2 korban lainnya pelajar SMA yang berupaya akan menolong pekerja sumur yang merupakan orang tua mereka. Peristiwa maut di sumur gali sedalam 6 meter ini terjadi pada Kamis 7 November 2024 sekitar pukul 10 pagi. Petugas Basarnas Jambi bersama pihak kepolisian berjibaku mengevakuasi seluruh jenazah korban. Petugas SAR turun ke dalam sumur untuk mengangkat jenazah korban. Jasad keempat korban akhirnya berhasil dievakuasi satu persatu oleh petugas setelah 1 jam berjibaku. Korban diangkat dari dalam sumur dengan ditarik menggunakan tali. Di dalam sumur ini sepertinya ada gas beracun mengakibatkan nomor korban kedua, ketiga, dan keempat yang terakhir semuanya terjatuh masuk ke dalam sumur. Usai dievakuasi, seluruh jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan. Sebuah minibus merenggut rombongan keluarga di Kota Pasuruan, Jawa Timur tertabrak kereta api. Akibatnya 4 orang mengalami luka-luka dalam peristiwa ini. Kecelakaan terjadi antara minibus dan kereta api Tawang Alun di Kampung Binting, Kelurahan Kepel, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Kamis pagi. Kendaraan minibus yang membawa rombongan keluarga ini tertabrak hingga terlempar ke utara sekitar 10 meter dari lokasi kejadian. Diketahui, 5 orang yang berada dalam mobil mengalami luka-luka akibat peristiwa kecelakaan ini. Seluruh korban luka langsung dilarikan ke RSUD Dr. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan medis. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikendarai sopir bernama Nurosidi yang merupakan warga Kelurahan Wirogunan, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, melintas di perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi, hanya portal swadaya masyarakat. Dari waktu yang bersamaan, kereta api Tawang Alun jurusan Banyuwangi Malang dari arah timur ke barat melintas dan kecelakaan pun tak bisa dihindari. Ada 5 orang sama anak kecil. Rombongan berarti ya? Rombongan. Luka-luka apa gimana tadi kondisi? Luka-luka semuanya? Semuanya dibawa ke rumah sakit berarti ya? Ini nyebrang dari arah mana informasinya? Dari utara. Oh, nyebrang dari bawah naik ke atas ke jalan raya ya? Utara, dari Akibat kecelakaan, kondisi minibus rusak parah di bagian depan dan belakang dan petugas memasang garis polisi untuk melakukan olah TKP guna mengetahui pasti kronologi kecelakaan. Diduga kecelakaan tersebut terjadi lantaran sopir kurang hati-hati saat melintas perlintasan kereta api tanpa palang pintu resmi. Kereta api Tawang Alun, jurusan Banyuwangi Malang Kota, melintas. Kemudian dari pengendara mobil Ford Everest ini nampaknya kurang hati-hati, mengingat ada portal swadaya yang tidak ada petugas pengamannya. Mendengar informasi itu kami langsung mengerahkan anggota dan koordinasi dengan Polres melakukan pengamanan dan segera evakuasi. Ada 5 korban, alhamdulillah tidak ada meninggal, hanya luka-luka, ada patah tangan, jadi demikian. Petugas mengimbau kepada masyarakat agar waspada dan berhati-hati saat melintasi perlintasan kereta api tanpa palang pintu dan tidak ada penjagaan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Seorang bocah sekolah dasar ditabrak truk tanah di Jalan Raya Salembaran, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten. Ya, warga yang emosi merusak dan membakar truk tanah yang beroperasi bukan pada jam operasional. Kami sebagai warga Tangerang sangat geram melihat kejadian seperti ini berulang-ulang. Udah banyak warga. Bocah 9 tahun mengalami remuk pada bagian kaki akibat ditabrak truk pengangkut tanah di Jalan Raya Kosambi, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis pagi.
Akibatnya, warga sekitar mengamuk menghancurkan truk pengangkut tanah. Selain itu, puluhan truk tanah yang melintas bukan pada jam operasionalnya juga ikut dirusak warga, bahkan satu truk dibakar warga. Diketahui kendaraan truk tanah sudah ditentukan oleh Peraturan Bupati Tangerang nomor 12 tahun 2022 tentang pembatasan jam operasional mobil barang pada ruas jalan di wilayah Kabupaten Tangerang, yaitu pada pukul 22 sampai dengan 5 waktu Indonesia Barat. Namun hal itu dilanggar perusahaan truk sehingga warga sekitar emosi lantaran banyaknya korban yang berjatuhan. Warga emosi karena kejadian hingga menimbulkan korban jiwa ini bukan yang pertama kalinya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ketegasan pemerintah dalam menegakkan Peraturan Perbub nomor 12 tahun 2022 yang mengatur larangan operasional kendaraan truk tanah melintas di waktu aktivitas warga. Menuntut Perbub harus ditegakkan oleh pemerintah. Karena Perbub yang ada itu aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bohong, pemerintah kagak tahu. Bohong. Karena mereka lebih pintar dari kita-kita orang. Maka hari ini demo yang ada kami harapkan semua jajaran pemerintah di Kabupaten Tangerang harus turun dan melindungi masyarakat atas rasa aman dan nyaman masyarakat Kecamatan Duknaga dan Kecamatan Kesambi. Polisi dari Polres Metro Tangerang Kota yang tiba di lokasi berusaha melakukan mediasi terhadap warga namun tidak menemukan solusi. Mereka meminta aparat pemerintah Kabupaten Tangerang mendengar dan menegakkan peraturan Perbub terkait larangan jam operasional kendaraan truk tanah. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Diduga salah paham, warga terlibat bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota. Ya, warga protes terkait jam operasional truk di Tangerang. Masa yang merupakan warga dari Kecamatan Teluk Naga dan Kecamatan Kosambi bentrok dengan aparat kepolisian dari Polres Metro Tangerang Kota di Jalan Raya Salembaran, Kabupaten Tangerang, Banten. Masa menyerang mobil polisi dengan melemparinya dengan batu dan memukulnya dengan bambu. Warga juga menyerang polisi dengan melempari polisi dengan batu. Bentrokan terjadi akibat adanya kesalahpahaman antara polisi dengan warga mengenai peraturan bupati mengenai jam operasional truk. Menurut warga, truk tersebut beroperasi di luar jam yang telah ditentukan oleh peraturan dan mengganggu aktivitas warga dan anak-anak. Operasional ini dalam peraturan Bupati 12 2022 itu jam 10 sampai jam 5. Betul. Mereka sudah berjalan lebih dari 1 tahun. Mereka itu 1 tahun ada udah berjalan, tetap beroperasi pada jam pagi hari. Anak-anak kita sedang sekolah, saudara kita sedang bekerja, tapi mereka tetap jalan. Nunggu sampai berapa ribu orang meninggal di sini. Warga juga membakar ban di jalan sebagai bentuk protes. Warga meminta Perbub Tangerang diterapkan, yakni jam operasional truk dari pukul 22 hingga pukul 5 waktu Indonesia Barat pagi. Dari Kabupaten Tangerang, Hasnugara, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi. Ketinggian kolom abu mencapai 2.500 meter dari mulut kawah. Warga pun diminta waspada. Baradaya. Kondisi Gunung Lewotobi laki-laki Nusa Tenggara Timur kembali erupsi dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 2.500 meter di atas puncak. Kolom abu dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam di seismogram dan amplitudo maksimum 47,3 mm dengan durasi sementara kurang lebih 4 menit 44 detik. Saat ini, Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Dengan aktivitas ini menjadi pertanda erupsi masih akan terjadi. Erupsi juga? Ya, tadi jam 12 mas. Walaupun itu bersifat erupsi vulkanik dengan aktivitas itu masih menjadi pertanda bahwa erupsi masih terjadi.
Akibat pergerakan Gunung Lewotobi laki-laki yang terus meningkat, warga diminta tidak beraktivitas radius 7 km dari kaki Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat yang terdampak hujan abu Gunung Lewotobi laki-laki memakai masker, penutup hidung mulut untuk menghindari bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan mengevakuasi ratusan warga korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di area perkebunan Waimuring, Flores Timur. Ya, sejumlah warga ini berlari menyelamatkan diri. Pelan-pelan, nanti dimuat semua, pelan-pelan. Yang bayi nanti ikut mobil satu deh. Yang bayi ikut mobil. Sejumlah warga berlari menyelamatkan diri menuju ke mobil evakuasi dari Basarnas dan Brimob pasca erupsi yang kembali terjadi dari Gunung Lewotobi laki-laki. Ratusan warga dibawa menuju kantor kecamatan Wulang Gitang, mulai dari bayi, balita, orang dewasa, hingga lansia. Mereka merupakan warga Dusun Duang, Desa Nawakote, yang terdampak akibat abu vulkanik. Warga menggunakan masker dan penutup kepala karena hujan abu dan batu kerikil sudah sangat parah mencemari udara. Dia keluar abu dengan batu kerikil. Artinya tadi pagi lagi kami terpaksa harus mengungsi ke Pagi ini kami harus mengungsi ulang. Intensitas material yang keluar dari erupsi gunung sudah sangat mengkhawatirkan, di mana bebatuan dan pasir mengganggu pandangan serta pernafasan warga. Terjadi erupsi, itu ada sebagian material yang keluar terdampak kepada desa Nawakote. Ini merupakan masyarakat desa Nawakote yang barusan terjadi erupsi mengeluarkan material seperti apa? Batu-batuan, pasir sehingga masyarakat panik dan keluar mencari. Hingga saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih terus erupsi disertai gemuruh yang kuat. Dari Flores Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, gunung berapi di Kabupaten Agam, Sumatera Barat juga kembali erupsi. Letusan dengan amplitudo 30 mm disertai goncangan dan suara dentuman mengejutkan warga di sekitar kaki gunung. Gunung Merapi yang terletak di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat kembali meletus. Asap hitam pekat terlihat keluar dari kawah di puncak gunung yang memiliki ketinggian 2.891 meter di atas permukaan laut. Asap kolom abu letusan yang diperkirakan mencapai 1.000 meter membumbung tinggi ke udara dengan durasi letusan yang cukup lama. Letusan yang disusul turunnya hujan abu vulkanik membuat aktivitas warga di kawasan sekitar kaki Gunung Merapi terganggu. Tiupan angin membuat hujan abu vulkanik turun di kawasan Canduang hingga kota Bukit Tinggi. Dan di sini memang masyarakat juga agak khawatir karena beberapa hari terakhir ini selalu meletus dan selalu erupsi dan bahkan tadi pagi pun cukup besar. Dan juga sampai abu vulkanik sampai ke daerah kami dan bahkan melebihi. Dan radius kami sekarang ada di 8,2 dari kawah Verbek. Petugas pos pengamat Gunung Api Merapi mencatat ketinggian kolom abu erupsi tidak teramati karena tertutup awan. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30 mm dan durasi letusan cukup lama, mencapai 4 menit 35 detik. Status Gunung Merapi kini dinaikkan dari waspada atau berada pada level 2 menjadi siaga atau level 3. Dengan status siaga atau level 3 ini, warga dilarang masuk dan beraktivitas dalam radius 4,5 km dari kawah di puncak gunung. Dari Agam, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Petugas gabungan dari unsur Lapas TNI dan Polri menggelar razia narkoba di kamar tahanan Lapas kelas 2 Jember, Jawa Timur. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.
Pemirsa, Anda kembali di Anyus Pagi, pemirsa, bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Alista Hadi. Pemirsa, petugas gabungan dari Lembaga Pemasyarakatan TNI dan Polri menggelar inspeksi mendadak di sejumlah kamar lapas kelas 2A Jember. Dan dalam sidak tersebut, pemirsa, petugas mengamankan puluhan benda berbahaya dari dalam kamar lapas. Petugas gabungan dari unsur lapas, TNI, dan Polri menggelar razia di sejumlah kamar tahanan lapas kelas 2A Jember. Satu persatu kamar digeledah petugas. Pemeriksaan pun berlaku juga kepada para narapidana, satu persatu diperiksa sebelum meninggalkan kamar. Seluruh sudut ruangan kamar mulai dari loker tempat penyimpanan barang hingga lokasi tempat tidur para tahanan diperiksa petugas. Petugas pun menemukan berbagai benda berbahaya dan dilarang seperti pisau rakitan, obeng, hingga pisau cukur. Tak hanya itu, untuk mengantisipasi peredaran narkotika dalam lapas, polisi juga turut melakukan tes urin pada sejumlah warga binaan lapas kelas 2A Jember. Tetapi kami masih menemukan barang-barang terlarang lain, ini seperti sendok stainless, ada silet-silet yang dirakit menjadi semacam pisau, ya, dan benda-benda tajam dan berbahaya lainnya. Ini memang kita larang di dalam berada di dalam kamar karena ini bisa membahayakan keselamatan dari penghuni kamar. Petugas menjelaskan sidak merupakan kegiatan rutin yang dilakukan guna menekan tindak kekerasan serta peredaran narkoba di dalam lapas. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kendalikan peredaran narkoba dari lapas, puluhan narapidana dari sejumlah lapas di Sumatera Utara dipindahkan ke Nusa Kambangan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memindahkan 64 narapidana risiko tinggi di wilayah Sumatera Utara ke Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. 64 narapidana ini selain terlibat peredaran dan penggunaan narkoba juga terlibat pengaturan judi online. Di Nusa Kambangan, mereka ditempatkan di lapas yang menggunakan sistem pengamanan super maksimum security, yakni one man, one cell. Puluhan narapidana kasus narkoba kelas kakap ini telah divonis penjara dengan masa hukuman di atas 5 tahun, hukuman seumur hidup, hingga hukuman mati. Wilayah ke Nusa Kambangan adalah mereka-mereka yang masih terlibat menggunakan narkoba, mereka yang masih terlibat jaringan peredaran narkoba, dan mereka yang masih melakukan tindak pidana walaupun mereka di dalam lapas, kemudian dan tindak pidana lain seperti judi online, penipuan. Petugas gabungan merazia Kampung Aceh di Simpang Dam Muka Kuning, Batam, Kepulauan Riau. Dalam razia ini, petugas menangkap puluhan orang serta menyita sejumlah alat isap sabu dan juga senjata tajam. Ditres Narkoba Polda Kepulauan Riau, TNI dan Satpol PP merazia Kampung Aceh Sebeduk Batam, Kepulauan Riau. Dalam razia di beberapa tempat, tim gabungan menangkap puluhan orang karena positif menggunakan narkoba jenis sabu. Dalam razia, beberapa warga berusaha menghalangi petugas dengan mengunci pintu dari luar. Saat berhasil dibuka, petugas menemukan puluhan orang yang diduga sebelumnya mengkonsumsi sabu. Beberapa tempat kos yang dicurigai sebagai tempat menggunakan narkoba dibongkar petugas gabungan. Selain narkoba, dalam razia petugas juga menemukan sejumlah senjata tajam seperti samurai, belati, dan gunting. Razia yang dilakukan merupakan tindak lanjut program 100 hari pemerintahan Prabowo Subianto, Asta Cipta salah satunya, untuk fokus dalam pemberantasan narkoba. Seperti rekan-rekan ketahui bersama, di depan inilah yang kita temukan pada saat melakukan penggeledahan di 6 RT yang ada di RW 14 ini. Ya. Dari keseluruhan jumlah yang diamankan, total keseluruhan 92 orang, 88 orang dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika. Dari 88 orang ini, untuk jumlah perempuan 22 dan laki-laki 66. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari
program 100 hari Bapak Presiden, Bapak Prabowo, kaitan dengan Asta Cita, yang mana salah satunya adalah kegiatan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Puluhan orang yang ditangkap serta barang bukti dibawa ke Polda Kepulauan Riau untuk pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami sumber narkoba yang digunakan para pelaku. Pemirsa, Polda Metro Jaya menetapkan 2 orang DPO yang telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus judi online yang melibatkan belasan pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Ya, saat ini penyidik juga telah menggeledah 2 tempat penukaran uang atau money changer lantaran para bandar judi online melakukan pembayaran melalui 2 tempat penukaran uang tersebut. Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya masih terus menyidik kasus judi online yang melibatkan 11 orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI serta 4 warga sipil. Saat ini penyidik kembali menetapkan 2 orang tersangka yang masuk dalam daftar pencarian orang berinisial A dan AM. Dari hasil keterangan para tersangka, uang setoran berupa uang tunai dari para bandar judi online yang disetorkan kepada para pelaku diberikan melalui 2 tempat penukaran uang yang saat ini telah digeledah oleh penyidik dalam rangka pengembangan kasus ini. Kombes Ade Ari juga mengatakan keterlibatan AK dan beberapa orang rekannya yang sebelumnya tidak lolos dalam seleksi teknisi pemblokiran di Kementerian Komdigi didasari oleh SOP baru yang memperbolehkan AK dan beberapa orang rekannya bekerja sebagai tim pemblokiran judi online. Saat ini penyidik masih terus melakukan pendalaman secara intensif. Setelah dilakukan pendalaman oleh penyidik, ternyata terdapat SOP baru. Ya, SOP baru ini memberikan kuasa kepada AK dan timnya sehingga mereka bisa masuk menjadi tim pemblokiran website di Kementerian Komdigi. Hingga saat ini, penyidik Subdit Jatanras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya telah menetapkan dan menahan 15 orang tersangka, yang 11 diantaranya merupakan pegawai Kementerian Komdigi, sedangkan 4 orang lain yang merupakan warga sipil. Dan untuk 2 DPO masih diburu oleh penyidik. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku saat memutus perkara, 3 hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dilaporkan ke Komisi Yudisial Kamis sore. Kantor Komisi Yudisial di Keramat Raya Senen, Jakarta Pusat digeruduk massa yang mendesak agar KY memanggil dan memeriksa 3 hakim Pengadilan Negeri Cibinong. Ketiga hakim diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku saat memutus perkara kepemilikan lahan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang dikaitkan dengan Wan Prestasi. Atas putusan ini, Majelis Hakim membatalkan akte jual beli atas tanah seluas 4,3 hektar. Tuntutan kami supaya hakim yang memberi putusan itu diberikan sanksi karena tidak melakukan kewajibannya sebagai hakim sesuai dengan undang-undang. Pemirsa, sidang lanjutan kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus dugaan sumpah palsu dengan terdakwa Ike Farida dalam kasus jual beli apartemen di Jakarta Selatan. Sidang beragenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak terdakwa, yaitu mantan Kabar Eskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susnodo Aji, dan akademisi Profesor Jamin Ginting. Kedua saksi diambil keterangan mengenai pasal 242 KUHP dan pasal 55 ayat 1 dan 2 yang disangkakan kepada terdakwa. Perkara dugaan sumpah palsu yang disangkakan kepada terdakwa Ike Farida sudah bergulir sejak 2012 silam. Ya, saya katakan dari awal, setiap ada sangkaan itu rumusan pasal itu harus dibuktikan. Barang siapa? Nah, barang siapanya kan jelas tersangka kan.
harus dibuktikan apakah betul itu tersangka itu betul Ibu Ike Farida apa tidak namanya kan. Dilihat dari KTP-nya gampang itu buktikannya. Jangan sampai yang disebut di laporan polisi Ibu Ike Farida ternyata yang hadir bukan, gitu kan. Nah itu dengan KTP atau paspor. Yang kedua dengan sengaja harus dibuktikan apakah dia melakukan sesuatu yang dituduhkan itu tanpa sengaja apa sengaja. Oke, ternyata misalnya dengan sengaja tidak, dengan kealpaan juga tidak, karena tidak ada sama sekali dia melakukan sesuatu, maka deliknya sudah selesai. Ya pemirsa, sementara itu tim hukum Bobi Nasution melapor ke polisi. Ya, hal tersebut dilakukan usai mobil yang ditumpangi Bobi dilempari batu oleh orang tak dikenal saat meninggalkan lokasi debat. Video amatir merekam keriuhan pendukung paslon di luar lokasi debat kedua pemilihan gubernur, wakil gubernur Sumatera Utara di Hotel Santika Medan Rabu malam. Pendukung masing-masing paslon yang menunggu di simpang Jalan Pengadilan dan Jalan Kapten Maulana Lubis saling bertorak hingga melempar botol air mineral. Sekelompok orang tak dikenal kemudian melempari mobil yang ditumpangi Bobi Nasution dan istrinya Kahiyang Ayu. Meski dikawal polisi, mobil calon gubernur Sumatera Utara ini pun tak luput dari sasaran pelemparan. Atas insiden tersebut, tim kuasa hukum pasangan Bobi Surya membuat laporan ke Polrestabes Medan. Mobil menantu Presiden ke-7 RI Jokowi ini pun tetap berjalan bersama rombongan mobil lainnya di tengah kericuhan massa dengan dikawal pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam Rakerda Real Estate Indonesia DKI Jakarta, cakup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil berjanji akan membangun 150 hunian di atas pasar. Dalam kesempatan yang sama, RK juga menyatakan akan mendukung Persija Jakarta jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Ridwan Kamil, calon gubernur Jakarta nomor 1, menghadiri Rakerda Real Estate Indonesia atau REI DKI Jakarta di sebuah hotel di Jakarta Selatan Kamis siang. Dalam acara itu, RK melakukan kontrak politik bersama REI DKI Jakarta. Setidaknya ada 3 poin utama yang terdapat dalam klausul kontrak politik tersebut. Di antaranya akan membangun kota yang layak hunian berkelanjutan. RK berjanji jika terpilih nanti akan membangun apartemen murah di atas 150 lokasi pasar. Dalam kesempatan yang sama, RK juga memastikan akan mendukung klub sepak bola Persija Jakarta jika terpilih sebagai gubernur Jakarta. Tapi saya orang sederhana, itu kayak Sinteyong Pak. Kalau nanti sudah ditakdirkan, saya membela penugasan yang menjadi takdir saya. Waktu Sinteyong lawan Korea Selatan, kan dia membela Indonesia. Saya juga sama. Kalau jadi gubernur Jakarta, pastilah saya bela Persija. RK mengakui latar belakang dirinya yang merupakan mantan wali kota Bandung dan mantan gubernur Jawa Barat kerap dipermasalahkan oleh para pendukung Persija Jakmania. Apalagi rivalitas antara klub sepak bola Persib Bandung bersama pendukungnya Bobotoh sangat kental. RK mengaku akan memperjuangkan Persija mendapatkan prioritas bermain di Jakarta International Stadium nantinya. Dari Jakarta, Abdul Aziz, Yudi Permana, dan Di Bernardi, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawagup Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau Sidul berjanji akan mesejahterakan buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Ya, dalam kesempatan lain, Rano juga menghadiri festival di Kebagusan dan menampung aspirasi warga. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3 Rano Karno atau biasa disapa Bang Dul melanjutkan agenda kampanye dengan menerima audiensi Dewan Pimpinan Daerah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI DKI Jakarta di Warung Bang Dul, Karangasri, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Di hadapan kaum buruh, Sidul mengaku siap mengakomodasi aspirasi para buruh. Ia pun berjanji untuk mengembalikan hak-hak buruh jika terpilih sebagai pemimpin Jakarta bersama Pramono Anung. Ya kesejahteraan kaum buruh misalnya itu kan, karena waktu itu memang sempat berhenti pada waktu pandemi. Nah, saya bilang insya Allah
Kalau memang nanti ya saya sama Mas Pram memang datang ke DKI, kita akan kembalikan hak-hak buruh yang memang pernah diterima. Itu aja sebetulnya, nggak ada yang aneh-aneh kok. Setelah bertemu dengan Serikat Buruh, sehari setelahnya, Rano Karno melanjutkan kampanye di Kebagusan, Jakarta Selatan. Dalam Festival Warga Kebagusan Menyala ini, Rano menyampaikan sejumlah program unggulan, diantaranya menaikkan insentif RT RW dan petugas posyandu, membangun balai rakyat dan bursa lapangan kerja di setiap kecamatan. Ia juga menjaring aspirasi dari para warga. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hingga saat ini persoalan banjir masih belum terselesaikan di Jakarta. Ya betul sekali, apalagi sudah memasuki musim penghujan, Atlis tadi juga pemirsa. Di mana ini calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrakun ini menyebut harus ada penyelesaian masalah hingga ke akar untuk atasi banjir Jakarta. Genangan air hingga banjir masih kerap terjadi di sejumlah titik di Jakarta pasca hujan lebat turun. Ini menjadi perhatian bagi calon gubernur Jakarta yang saat ini berkontestasi di Pilkada 2024. Dharma Pongrakun, calon gubernur Jakarta nomor urut 2, menanggapi isu ini dengan menyebut pemimpin harus membuat manajemen solusi dengan hati tulus bukan kepentingan pribadi. Penanganan banjir di Jakarta harus terlebih dahulu menyelesaikan akar penyebab dari terjadinya banjir tersebut. Genangan ini kan akibat yang harus kita pikirkan selalu apa penyebabnya. Jadi dalam menyelesaikan setiap masalah, jangan hanya menyelesaikan puncak gunung esnya, itu sama dengan menjadi pemadam kebakaran, tetapi cari akar masalahnya. Kenapa banjir itu sampai terjadi? Kenapa hujan ini begitu ekstrim? Bahkan sudah 2 hari loh hujan ekstrim. Kenapa debit air di atas tidak normal? Apakah ini terjadi karena fenomena alam? Pertanyaannya, fenomena alam terjadi secara alami atau ada permainan frekuensi? Manajemen dalam penanganan semua aspek kehidupan bangsa itu dijalankan dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh, bukan untuk kepentingan pribadi. Dharma Pongrakun berjanji akan membuat lingkungan Jakarta menjadi lebih baik jika terpilih menjadi gubernur Jakarta. Dari Jakarta, Hamzah Hasibuan, Sadu Santo, iNews melaporkan. Ya, menghadirkan air bersih, rumah layak huni, serta lapangan pekerjaan bagi warga Mimika menjadi agenda utama calon bupati nomor urut 2 yang diusung Partai Perindo, Maximus Tipagau. Maximus juga berkomitmen memberikan pendidikan gratis dan layak bagi anak-anak jika dirinya terpilih pada pemilihan Bupati Mimika pada November 2024 mendatang. Calon Bupati nomor urut 2 yang juga Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Mimika, Maximus Tipagau, memiliki sejumlah program kerja yang ditawarkan ketika nanti diberikan amanah untuk memimpin kabupaten yang berada di Provinsi Papua Tengah ini. Program unggulan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika ini dimulai dari pendidikan gratis, menarik investor, menyediakan sumber air bersih, hingga pembangunan balai pelatihan kerja. Semua hal ini akan menjadi bukti nyata program kerja pada 100 hari pertama pasangan Cabup dan Cawabub Mimika, Maximus Tipagau, Peggy Patricia Patibi. Saya ingin nomor 1 karena air ini, air minum itu harus depan pintu, depan rumah. Sumber hidup air itu ada depan rumah. Saya ingin itu pertama. Yang kedua itu saya ingin beresin namanya lapangan kerja buat anak muda. Karena Timika ini miliki 60% pengangguran tinggi. Kedepannya pasangan Maximus Peggy yang diusung partai berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini juga berkomitmen menjadikan Kabupaten Mimika sebagai destinasi pariwisata yang berkualitas, serta memperbaiki dan meningkatkan lebih baik tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Gurun di Arab Saudi yang biasanya gersang kini diguyur hujan lebat serta hujan es. Informasi mancanegara akan kami hadirkan usai jeda berikut ini, tetaplah di iNews Pagi.
Ya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengucapkan selamat kepada Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Presiden Prabowo sendiri rencananya akan lakukan lawatan kerja ke Amerika Serikat dalam waktu dekat. Usai Donald Trump memenangkan Pilpres Amerika Serikat, Presiden RI Prabowo Subianto mengucapkan selamat. Ucapan selamat disampaikan Presiden Prabowo Subianto menggunakan bahasa Inggris melalui akun media sosialnya. Presiden Prabowo menulis ucapan selamat untuk Donald Trump atas terpilihnya beliau sebagai Presiden ke-47 Amerika Serikat. Indonesia dan Amerika Serikat adalah mitra strategis yang memiliki hubungan yang kuat dan beragam. Diharapkan dapat bekerja sama untuk peningkatan kemitraan, perdamaian, dan stabilitas global. Presiden Prabowo rencananya akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat untuk bertemu dengan Presiden Amerika Serikat saat ini, Joe Biden. Namun, Presiden Prabowo kemungkinan juga akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump. Kita juga akan ke US juga kan ya. Saya bersama-sama dengan Bapak Presiden juga akan ke sana. Ya, kita juga akan terus mempererat hubungan antara US dan Indonesia juga, mungkin seperti itu. Kita sedang ini juga, kita kan sebagai tamu kita juga melihat semua kemungkinan yang baik dan sesuai juga dengan protokoler yang ada gitu aja. Lawatan luar negeri Presiden Prabowo dimulai pada 8 November hingga 23 November mendatang. Rencananya Presiden Prabowo akan berkunjung ke Amerika Serikat setelah perjalanannya ke Cina. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, jelang lawatannya ke luar negeri, Presiden Prabowo mengumpulkan menteri kabinetnya. Iya, rapat kabinet juga dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada para menteri Kabinet Merah Putih karena dirinya akan melakukan perjalanan ke luar negeri untuk kegiatan kunjungan kenegaraan ke beberapa negara, antara lain Cina dan Amerika Serikat. Presiden Prabowo juga akan menghadiri acara KTT APEC di Peru, G20 di Brasil, dan KTT G7 di Kanada. Selama Presiden Prabowo berada di luar negeri, tampuk kepemimpinan RI dipegang oleh wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Dalam rapat kabinet ini, Presiden Prabowo meminta jika ada permasalahan jangan ragu untuk selalu berkomunikasi. Dan saya juga menyampaikan ke saudara-saudara, jangan ragu-ragu kalau ada masalah apapun. Kalau saudara sudah menyampaikan ke Menko, tapi saudara masih ingin suatu kejelasan dari saya, jangan ragu-ragu untuk menghubungi saya, juga jangan juga ragu-ragu untuk telepon saya terbuka. Saudara-saudara boleh telepon langsung. Ya. Kita tinggalkan sekarang hal-hal yang terlalu protokoler, terlalu feodal. Tidak ada, kita ini adalah kolega, kita mengabdi sama-sama ke rakyat. Saya menduduki posisi mungkin bisa dianggap pemimpin daripada tim kita. Ya, memang saya mandataris, saya menerima mandat dari rakyat bersama saudara wakil presiden, tapi kita adalah sama dalam kewajiban tanggung jawab kita kepada rakyat. Jadi silakan gunakan teknologi, ya. Tetapi tentunya hal-hal yang rawan tidak perlu lewat telepon. Ya kan, ini zaman modern ini banyak telinga yang ingin dengar, ya kan. Jadi, tapi kalau saudara ingin menyampaikan hal-hal yang penting, silahkan, ya. Saya membuka pintu. Sementara Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan selama Presiden Prabowo kunjungan kerja ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas mengelola pemerintahan.
Jadi seperti biasa tentu nanti ketika Presiden menjalankan tugas ke luar negeri, maka Wakil Presiden akan diserahkan tugas untuk menjalankan tugas-tugas Presiden mengelola pemerintahan. Gitu. Jadi tadi juga beliau sarankan, tadi jangan sungkan-sungkan untuk mendengar masukan dari menteri-menteri gitu. Jadi beliau juga kasih arahan soal itu tadi. Selain itu, Presiden Prabowo juga memberikan arahan kepada Wakil Presiden untuk jangan sungkan mendengar masukan dari para menteri selama Presiden melakukan kunjungan ke luar negeri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa MNC Peduli bersama Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung menggelar pembinaan pengelolaan budidaya mangrove di Sukorahayu, Labuan Maringgai, Lampung Timur. Ya, kegiatan ini sebagai dukungan kepada para petani untuk meningkatkan ekologi hutan mangrove di Lampung. MNC Peduli bersama Golden Tulip Spring Hill Bandar Lampung memberdayakan petani di sekitar daerah pesisir di Sukorahayu, Lampung Timur untuk menanam mangrove. Pembinaan pengelolaan budidaya mangrove ini sebagai bentuk kepedulian terhadap perubahan iklim yang terjadi saat ini. Metode pembibitan mangrove menggunakan buah mangrove atau propagul yang sudah matang dan siap ditanam kembali hingga menghasilkan bibit mangrove yang baik. Selain itu, penanaman mangrove tersebut dilakukan untuk para petani agar berperan aktif dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan. Golden Tulip Spring Hill Lampung sendiri mempunyai latar belakang kenapa penanaman mangrove ini dilakukan untuk para petani itu agar berperan aktif ya dalam menjaga ekosistem pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka. Harapannya ke depan kita berlanjut dan berkesinambungan karena seperti apa yang kita jelaskan tadi bahwasanya masyarakat kita adalah desa penyangga hutan. Dengan pengelolaan pembibitan, para petani di daerah pesisir pantai dapat meningkatkan produksi pembibitan dan bisa mendistribusikan penanamannya ke daerah lain yang akan berdampak pada meningkatnya penghasilan para petani. MNC Peduli bekerja sama dengan mitra, kita melaksanakan kegiatan yang mendorong para petani di Lampung Timur ini untuk membudidayakan mangrove. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan ekologi daripada hutan mangrove. Mangrove memiliki peran penting sebagai pendukung garis pantai, mencegah intrusi air laut, serta meningkatkan ekonomi bagi para petani mangrove dengan memiliki hasil olahan yang sangat variatif, yaitu sebagai penghasil kebutuhan rumah tangga dan penghasil keperluan industri. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Para punggawa timnas siap tempur melawan raksasa Asia di GBK. iNews Pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama iNews Pagi. Seorang pelajar disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya saat berpapasan menggunakan sepeda motor di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ya, akibatnya mata kanan korban nyaris buta. MF, pelajar berusia 16 tahun ini, nyaris buta pada mata kanannya usai disiram air keras oleh 3 pelajar lainnya. Peristiwa terjadi di Jalan Raya Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur saat berpapasan dengan para pelaku menggunakan sepeda motor sepulang sekolah. Tak lama polisi meringkus 3 pelaku berinisial AFY, FS, dan FTI. Satu di antaranya ditahan, sementara 2 lainnya dititipkan di panti rehabilitasi anak karena masih di bawah umur. Polisi menyebut para pelaku melakukan aksi mereka secara acak hanya demi eksistensi. Jadi tidak mengacu pada inisial ini atau siapa, tidak. Dia hanya rangkul saja jalan bersama temannya sambil membawa siapapun yang dia temui di jalan akan dia siram. Nah, kebetulan korban inilah yang bertemu berpapasan di jalan kemudian disiram. Korban lagi jalan atau naik motor? Naik motor. Dalam kondisi naik motor bertiga disiram oleh pelaku yang duduk paling belakang atas nama AF.
Dari tangan para pelaku, petugas menyita barang bukti sejumlah pakaian termasuk seragam dan 1 botol kaca yang digunakan untuk menyiram air keras. Para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. 2 pekerja ditemukan tewas di dalam sumur gali dengan kedalaman 6 meter. Naas 2 anak pekerja sumur gali tersebut turut menjadi korban ketika berupaya menolong orang tua mereka. Warga perumahan Valencia, Desa Mendalo Indah, Muaro Jambi heboh dengan peristiwa tewasnya 4 orang di dalam sebuah sumur gali milik warga. Tangis pihak keluarga korban pecah setelah mengetahui anggota keluarganya tewas mengenaskan di dalam sumur. Dari 4 orang yang tewas, 2 diantaranya pekerja sumur yang tengah membersihkan sumur. Sementara 2 korban lainnya pelajar SMA yang berupaya akan menolong pekerja sumur yang merupakan orang tua mereka. Peristiwa maut di sumur gali sedalam 6 meter ini terjadi pada Kamis 7 November 2024 sekitar pukul 10 pagi. Petugas Basarnas Jambi bersama pihak kepolisian berjibaku mengevakuasi seluruh jenazah korban. Petugas SAR turun ke dalam sumur untuk mengangkat jenazah korban. Jasad keempat korban akhirnya berhasil dievakuasi satu persatu oleh petugas setelah 1 jam berjibaku. Korban diangkat dari dalam sumur dengan ditarik menggunakan tali. Di dalam sumur ini sepertinya ada gas beracun mengakibatkan nomor korban kedua, ketiga, dan keempat yang terakhir semuanya terjatuh ke dalam sumur. Usai dievakuasi, seluruh jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Jambi untuk diotopsi. Dari Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Haisun Hafiz, iNews melaporkan.